Sebelum saya masuk ke sekolah sini, saya itu ada merasa seperti bingung gimana sih nanti bergaul sama teman-teman yang normal, yang berpenglihatan. Sebetulnya paling penting dari suatu negara adalah masyarakat yang terampil ya, masyarakat yang terampil dan berpengetahuan. Nah, salah satunya sebetulnya yang sering dilupakan, tapi justru menjadi dasar dari seluruh orang-orang profesional lah di bidang musik, di bidang teater, di bidang tari ataupun di bidang film adalah justru SMK-SMK ini, sekolah menengah keterampilan ini. Sini sih santai enggak, tegang juga enggak sih. Jadi lebih banyak prakteknya juga. Sangat surprise saja, ternyata mereka potensinya luar biasa. Jadi harus disupport sama pihak dari musisi, pemerintah, orang tua, semua harus support sekolah ini. Belajar musik itu tidak semudah balik telapak tangan. Dia harus mengalami sebuah proses yang sangat luar biasa. Salah satunya belajar musik itu harus mempunyai dasar senang dulu. Kenapa ada SMM? Itu keterkaitannya juga salah satunya Keraton Yogyakarta. Karena tamu-tamunya itu dari kerajaan Inggris, Keraton Inggris, nah itu harus ada pergelaran musik klasiknya. Makanya di sana ada yang namanya Kampung Musik Kanan. Nah, musik kanan itu kalau di keraton sana nyebutnya musikan, bagian musikan. Kenapa harus turun-temurun? Nah, salah satunya untuk meregenerasi pemain-pemain orkestra yang ada di keraton. Yamko rambi yamko, 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 yamko rambi yamko. Belakangi karena memang saya dari kecil tuh suka banget sama yang namanya nyanyi, terus dari umur 3,5 tahun udah suka ikut perform, ikut lomba. Jadi sama guru saya diarahkan untuk ke SMM, ke Sekolah Menengah Musik. Jadi itu awalnya karena aku suka nyanyi dari kecil, terus emang dari kecil udah diarahin untuk ikut lomba-lomba, pas segala macem gitu. Untuk yang vokal, terus ada kok sekolah musik di Jogja gitu, terus akhirnya masuk sini. Alasan saya bersekolah di sini supaya saya bisa mengerti lebih dalam mengenai musik secara formal, belajar mengenai teori musik yang sesungguhnya, dan mempertajam skill saya dalam bermusik. Jadi untuk pendaftaran siswa baru ya, tentunya akan dites musikalitasnya dulu. Kalau misalnya mau memilih vokal, otomatis nanti siswa baru tersebut akan bernyanyi terlebih dahulu, dites vokalnya. Kemudian nanti kita tentukan
solfege-nya juga kita nilai, pendengaran maksudnya menirukan nada dan juga ritmisnya. Kemudian nanti kalau misalnya siswa sudah masuk ke instrumen vokal, terutama nanti pembelajarannya akan diberikan teknik dasarnya dulu, yaitu teknik bernyanyi, mulai dari pernafasan, resonansi, diafragma, dan sebagainya. Kita melakukan pemanasan vokal terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran praktek lagu maupun etude. Untuk penjurusan instrumen mayor atau instrumen utama kita itu dari kelas 1 sudah seperti itu. Jadi sampai kelas 3 kita akan belajar instrumen yang sama sampai kita lulus. Jadi satu jurusan seperti itu. Untuk pendekatan khusus biasanya kita memang satu-satu biasanya, per anak satu. Biasanya satu guru itu memegang sekitar 5-6 siswa. Dan nanti tergantung dengan metode guru masing-masing. Kalau saya sendiri bisa secara bersama-sama, tapi nanti di pertemuan berikutnya mungkin juga bisa secara sendiri-sendiri untuk melihat perkembangan tiap individunya ini sudah sampai mana. RP itu ruang praktek. Jadi kita praktek itu ada ruangnya masing-masing. Jadi setiap ruang praktek itu diisi bisa sampai 5 atau 7 atau 6. Jadi di setiap RP kita belajar individu di situ. Nanti ada gurunya yang ngajar juga di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada gurunya, ya kita belajar mandiri. Di SMM itu meskipun jam pelajaran sudah selesai, terkadang beberapa anak nggak langsung pulang. Jadi mereka berlatih dulu di ruang praktek, mungkin bisa sampai sore atau mungkin ya sekitar jam 6 sore itu sekolah sudah tutup, murid clear area. Menurut saya di SMM ini fasilitas itu tergolong baik ya. Untuk mungkin murid-murid yang belum memiliki atau belum bisa mungkin membeli alat, kita bisa pinjam instrumen di sekolah. Mungkin untuk latihan kita pribadi, untuk pelajaran praktek, untuk konser mungkin sekolah itu menyediakan. Buku-buku referensi menurut saya sudah sangat cukup ya. Di SMM ini hampir dari semua zaman itu ada. Jadi kita mungkin mau mencari lagu yang seperti apa, karya-karyanya siapa, mungkin buku teknik itu tergolong lengkap. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati. Di waktu masuk pertama kan ada MPLS, kayak pengenalan lingkungan sekolah gitu. Nah, saya mencoba untuk ya menyapa mereka supaya mereka tidak bingung gimana sih cara bergaul sama anak-anak tunanetra nih gitu. Jadi aku awali dengan kayak menyapa. Ya, untuk AMI sendiri karena merupakan anak berkebutuhan khusus, kami memiliki metode dengan cara mendengarkan, dengan cara menirukan, mendengarkan, dan juga menirukan. Baik nanti menirukan dari guru itu sendiri atau dari teman-temannya AMI sendiri. Saya atau teman-teman juga melihat Ami adalah ya teman kita, tetap teman kita. Dia tetap butuh kita kemanapun. Dan kadang kita yang butuh Ami. Dia kan sangat peka di bagian solfege. Jadi mungkin Ami bisa membenarkan kayak ini ada yang salah nih kayaknya kalian. Nah, dia tuh juga seperti itu. Jadi kami saling membantu satu sama lain. Macam-macam ya, siswa-siswi vokal yang masuk ke sini memang ada yang memang sudah memiliki basic klasik, ada yang memang suaranya ngepop sekali, itu macam-macam beda-beda. Tapi dengan kemauan mereka yang
cukup tinggi dengan daya juang juga yang tinggi, jadi semuanya bisa baik. Di not balok itu kan ada beberapa kayak sangkar nada, ada nada-nadanya. Nah, itu kan berbentuk gambar. Nah, saya mencoba untuk mendeskripsikan itu. Tapi sebelum saya mendeskripsikan, saya biasanya minta tolong teman untuk ngejelasin ini kayak gimana sih, sangkar nada itu kayak gimana gitu. Metode belajarnya SMM itu sebenarnya menurut saya itu sama kayak SMA biasanya. Cuman di pelajaran kita ada selingan pelajaran musik-musiknya juga. Jadi 50-50. Kayak 50% ada pelajaran teori seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, komputer, itu masih ada. Dan sisanya ada di musik seperti solfegio, komputer musik, ilmu harmoni, teori musik kayak gitu-gitu. Ada juga jam prakteknya kita, jam praktek yang dengan guru dan jam praktek yang individu juga ada. Latihan, kebetulan di sekolahan itu banyak konser-konser, banyak event-event, jadi diminta tolong untuk ikut event, ikut konser gitu-gitu, kita latihan. Jadi sekolah di sini itu menyenangkan ya, karena ya memang juga dapat pembelajaran umum juga, tapi di samping itu kita juga lebih mendalami ke musik. Iya, mungkin masuk ya rumah kedua karena memang kebanyakan kalau di SMM itu jarang pulang. Jadi mungkin jam pelajarannya hanya sampai jam 3 sore, cuman terkadang lebih dari itu, entah itu kita latihan pribadi atau kita latihan untuk event-event sekolah. Jadi memang ya pantas disebut rumah kedua. Bahkan ada orang yang jarang pulang ya bisa rumah pertama juga. Kita enjoy aja sih. Aku enjoy aja karena aku suka gitu. Dia nggak keganggu sama sekali. Justru itu yang jadi kayak, wah ini keren banget gitu. Arti musik buat saya itu cara saya mengekspresikan diri saya. Jadi orang bermusik itu kan mungkin bahkan lagunya sama atau instrumennya sama, tapi tiap-tiap orang bisa menyampaikannya dengan cara yang berbeda, dengan style mereka masing-masing. Jadi menurut saya musik itu sebuah cara untuk kita mengekspresikan diri kita. Pada saat nyanyi, itu kan ada ceritanya. Jadi kita menceritakan sebuah lagunya buat orang lain. Nyanyi kan sebenarnya cerita, tapi ada nadanya. Nah, dengan cara kita bercerita ke orang lain, kita nyanyi, itu juga menghibur diri sendiri. Jadi kayak, wah aku happy banget nih, berarti kita nyanyiin lagu itu happy, bener-bener dari hati gitu. Mimpi saya, untuk pandangan saya sekarang, saya ingin menjadi seorang flutis atau pemain flute yang handal atau yang profesional gitu. Jadi mungkin bisa ikut orkestra ke Jakarta mungkin atau ke luar negeri. Jadi dengan saya masuk ke SMB Jakarta, saya akan menggapai mimpi saya itu. Pertama saya pengen jadi penyanyi profesional yang pastinya. Terus saya juga pengen melanjutkan studi di S2, mungkin kalau bisa Tuhan izinkan ya bisa ke luar negeri. Terus mau ngajar juga. Tapi untuk saat ini saya mau fokus dulu buat pertunjukan dan persiapan buat nanti masuk kuliah. Aku pengen jadi guru vokal karena aku ngeliat juga guru vokal sedikit, terus yang minat buat ikut vokal tuh banyak banget gitu. Jadi kadang sampai nggak tertampung gitu. Aku pengen banget jadi guru vokal. Ya cita-cita saya ingin jadi guru musik di SLB gitu untuk para disabilitas gitu. Dan saya pingin orang-orang yang disabilitas ini juga bisa bermain musik tanpa hambatan gitu. Kayak misalnya ada yang mereka kan kalau buka YouTube gitu, misal belajar musik gitu, kayak ada gambar-gambar atau nada-nada yang harus kayak dilihat gitu, dan
itu kan nggak akses bagi mereka. Nah, jadi aku pengen mengajarkan mereka itu sesuai apa yang mereka bisa. Jirolu. Kalau saya ingin jadi seorang komponis ya, atau pembuat lagu. Jika memang Tuhan kasih, saya pengen jadi penyanyi terkenal yang benar-benar luar biasa gitu. Saya berharap bisa menjadi player atau gitaris yang terkenal dan sukses. SMA menurut saya adalah rumah kedua bagi saya. Rumah kedua bagi saya karena di sini kita bisa mendapatkan teman yang satu frekuensi, tentunya juga yang asik-asik, dan juga gurunya baik-baik, jadi kita bisa merasa nyaman gitu di SMM. SMM bagi saya adalah tempat untuk belajar banyak hal, mengeksplor diri saya, Menjadi musisi yang sukses dan terus berkarya dalam seni musik. Setelah lulus, membanggakan orang tua dari musik dan berguna untuk orang yang ingin belajar musik. SMM menurut saya adalah rumah, karena di sini saya bisa belajar dengan teman-teman yang asik. SMM bagi saya lebih dari sekolah. Di sini kita punya keluarga baru dan mengeksplor dunia musik lebih luas lagi. Ingin menjadi penyanyi yang terkenal, amin. Saya ingin sukses dalam bidang menyanyi. Pokoknya SMM jos par jos geng.